Oke, Shalom. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi berkumpul, bersekutu di dalam nama Tuhan. Kita boleh sama-sama datang memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Kita bersyukur buat penyertaannya yang ajaib, buat pemeliharaannya yang sempurna, yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita datang bersyukur menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat perlindunganmu, buat penjagaanmu sepanjang malam dan tidur kami. Pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa.
baik kami, dan kau buktikan dengan kau beri yang terbaik bagi kami. Kau berikan Yesus bagi kami untuk menebus hidup kami, untuk menyelamatkan kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, milik pusakamu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tidak ada yang sama.
satu-satunya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Engkau segalanya bagi kami. Sungguh Engkau tak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Kau beri kasih-Mu yang sempurna, Kau penuhi hati kami dengan damai-Mu. Kau berikan sukacita berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami segalanya bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya, 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 Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu
pengakuan kami dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mengasihi-Mu karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Engkau berikan semua yang terbaik, bahkan hidup-Mu bagi kami. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, yang kami dapat dan boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kau berikan kami hati yang baru, hati yang mengasihi. Engkau jagai kami, Kau lindungi kami, Kau pelihara kami seperti biji mata-Mu. Sebab itu, biarlah kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ditegakkan dalam hidup kami. Sebab sungguh Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dan kami mau terus memandang kepada-Mu. Kami tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi pandangan kami tertuju kepada-Mu. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Dan Engkau dipermuliakan. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Selamat pagi, Shalom Ping-an. Ping-an. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-54 sampai 8. Pasal 8 ayat 1a. Saya bacakan ya. Judulnya Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, kita beberapa hari ini sudah membaca tentang Stefanus ya. Ini rangkaian kisah dari pasal 6. Pasal 6, dari pasal 6 ya ada tulis tentang kisah Stefanus. Nah, Stefanus pertama ditulis sebagai itu 7 anggota yang mengurus diakonia. Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus, sehingga ketika dia tertulis di Alkitab, dia saat dia mengadakan mukjizat, banyak mukjizat yang diadakannya, dan itu menimbulkan iri hati. Dari kemarin kita bicara tentang iri hati ya. Jadi
memang iri hati ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak menjaga hati kita, iri hati bukan hanya sebatas iri hati, dapat ada rentetannya lagi. Kalau kita iri hati, pasti kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Mereka berkeinginan membunuh Stefanus jadinya. Akhir ceritanya, akhir kisahnya ini. Jadi Stefanus dituduh menghina tempat kudus dan menghina Taurat Tuhan. Jadi dari yang kemarin kita baca, uraian Stefanus, pembelaan Stefanus yang begitu panjang, Stefanus ingin menekankan bahwa tempat kudus itu bukan hanya di Yerusalem gitu. Tempat kudus itu di mana Allah hadir, itulah tempat kudus. Di mana Allah hadir dan memimpin hidup kita, itulah tempat kudus. Seperti kita ingat yang cerita tentang Musa, di mana Musa melihat semak yang menyala dan ia ingin mendekat dan Tuhan berkata, itu tempat kudus, buka kasutmu. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, Stefanus tuh ingin menekankan bahwa tempat kudus di mana Allah hadir itulah tempat kudus. Terus dia tidak menghina Taurat, sesungguhnya merekalah yang tidak taat. Ya, Stefanus mengucapkan itu ya terhadap merekalah yang tidak taat. Apalagi mereka bernafsu membunuh, mereka yang tidak mentaati hukum Taurat, bukan Stefanus. Nah, itu poin yang saya dapatkan. Terus saya baca kalau di ayat yang ke-55 ini luar biasa ya. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sepanjang saya baca Alkitab cuma ada di ayat ini, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Banyak yang bercerita tentang, banyak yang tertulis cuma Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tidak, Yesus berdiri. Cuma ini satu-satunya ayat yang berkata, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Seakan-akan berkata, Yesus tuh berdiri untuk menyambut Stefanus. Seakan berkata, Yesus tuh sangat menghargai Stefanus atas kemartirannya lah. Jadi seperti juga kita kalau lihat suatu acara gitu ya, di mana mungkin tontonan itu sangat luar biasa heboh, banyak penonton berdiri gitu, sebutannya standing ovation. Nah itu menyambut, atau kalau Indonesia sebutnya standing applause lah ya. Mereka berdiri menyambut, kasih gitu penghargaan lah gitu, luar biasa gitu. Jadi saya melihat di sini seakan-akan begitu, tapi memang begitu sepertinya bahwa Yesus menyambut, menghargai Stefanus sebagai martir. Juga saya teringat ini di dalam kitab Wahyu, orang-orang seperti Stefanus ini bisa bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan Engkau mengadakan pembalasan? Di dalam pembukaan 7 Matra ya. Bukan nabi-nabi besar yang bertanya, tetapi orang-orang martir yang bertanya. Berarti mereka ini di mata Tuhan punya kedudukan yang luar biasa. Tuhan sangat menghargai gitulah. Nah, juga Stefanus ini sangat luar biasa. Kenapa? Saat dilemparin batu, dia tidak minta kuasa Tuhan, malaikat turun kirim api bakar mereka, tidak. Tapi dia berkata, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah ini orang yang luar biasa ya. Dia tidak dendam dan tidak marah. Pribadi seperti ini yang perlu kita pelajari.
Nah, itu yang saya dapat dari pembacaan kitab hari ini, Pak. Saya serahkan kembali kepada Pak Eri. Oke, terima kasih Bu Ros buat sharing firman Tuhan luar biasa bagi hari ini. Buat setiap kita tentunya, saya percaya tentu ada pesan Tuhan secara khusus bagi setiap kita dan juga secara umum seperti apa yang Ibu Ros tadi sampaikan. Kita sama seperti Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sama menyembah Tuhan yang sama, dan oleh sebab itu seharusnya kita juga bisa menjadi seperti Stefanus. Tentu bukan dalam hal martirnya Bapak Ibu, karena Wahyu katakan orang yang ditentukan mati dengan pedang ya akan dengan pedang, tetapi kalau enggak ya enggak. Tapi ini bicara tentang sikap hati dan karakter kita harus seperti Stefanus. Dari kisah ini kan kita bisa melihat dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok yaitu Stefanus, sekalipun dianiaya, bahkan berujung dengan kematian, bagaimana dia tetap berespon benar. Sehingga seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan, ya ini satu-satunya ayat di mana mengatakan bahwa Yesus itu berdiri sebagai sebuah bentuk respek, penghargaan yang Yesus berikan bagi seorang yang bernama Stefanus yang martir, syahid, mati syahid di dalam pengenalannya akan Tuhan. Tentu bukan soal matinya, tapi sekali lagi karena sikap hatinya yang benar dan tindakannya yang sesuai dengan firman, sama seperti Yesus yang firman Tuhan katakan di surat Petrus, ketika ia dicaci maki tidak membalas dengan caci maki, ketika dianiaya dia diam dan keluh seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Nah, sekali lagi saya percaya Tuhan yang disembah Stefanus Tuhan yang sama dengan kita. Roh Kudus yang memenuhi Stefanus sama dengan Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Artinya saya mau kasih tahu dan saya mau ingatkan, kita juga punya potensi yang sama untuk kita juga bisa seperti Stefanus. Tetap berespon benar dalam segala keadaan. Jangan lagi kita mau tertipu dengan perkataan-perkataan iblis yang akhirnya itu yang kita pikirkan dan itu katakan bahwa ya namanya juga masih manusia Pak, ya namanya juga kita seakan-akan mulai melunturkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita mulai melegalkan hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Tapi sekali lagi pagi hari ini, biarlah firman Tuhan meneguhkan kita, kita bisa seperti Stefanus. Karena kita punya Tuhan yang sama, kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang sama. Sehingga kita punya potensi yang sama untuk kita seperti Stefanus. Nah tentu berbanding terbalik dengan orang-orang yang menganiaya Stefanus. Orang yang penuh dengan emosi, luapan kemarahan, yang tentu tadi Bu Ros juga sudah ingatkan lagi, disinggung, dimulai dari yang namanya iri hati. Makanya hati-hati, kita jaga hati kita jangan sampai iri hati. Karena seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, iri hati itu adalah akar dari segala kejahatan. Bukan saja perbuatan pembunuhan pertama di dunia terjadi karena iri hati, tapi saya mau katakan Adam dan Hawa khususnya jatuh di dalam keberdosaan mereka itu juga karena iri hati. Karena iblis sangat tahu manusia sangat rentan dengan yang namanya iri hati. Ternyata bukan virus kekhawatiran itu virus yang paling mematikan dari iblis. Karena bicara soal kekhawatiran, kita banyak, dan saya berdoa, banyak di antara kita yang sudah menang
dari rasa khawatir. Seperti berkali-kali saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal. Iblis akan terus menyuntikkan virus kekhawatiran. Tapi saya percaya ada begitu banyak orang yang sudah kebal dengan kekhawatiran karena dia menerima vaksin percaya kepada Tuhan. Booster lagi. Sehingga kita nggak hidup dalam kekhawatiran. Tetapi tanpa sadar ternyata ada virus yang lebih ganas dari virus kekhawatiran, yaitu virus iri hati. Iblis tawarkan, kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, itulah yang membuat akhirnya Hawa dan Adam iri dengan Allah, dan dia pengen. Lucifer jatuh juga karena dia iri hati. Saya katakan, aku ingin, aku ingin, aku ingin, aku ingin, aku hendak. Hati-hati Bapak Ibu. Dan pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu sudah divaksin nggak dengan vaksin untuk melawan iri hati? Mau tahu vaksinnya apa Bapak Ibu? Vaksinnya rendah hati. Boosternya itu rendah hati. Kalau Bapak Ibu rendah hati, Bapak Ibu nggak akan pernah iri hati terhadap siapapun. Jadi kalau kekhawatiran tadi kan, boosternya ada, vaksinnya ada, percaya kepada Tuhan. Nah, kalau iri hati ini ternyata virus yang lebih ganas. Ini Delta kayak. Kalau kekhawatiran itu kayak Omikron lah, kecil itu, aku nggak khawatir. Kita bisa nyanyi, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara, aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Wah, kita bisa nyanyi seperti itu. Tapi kalau iri hati, setiap saat, setiap detik, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu bisa membuat kita iri hati. Kalau kita nggak punya vaksin rendah hati tadi, lihat orang lebih dikit aja, bahkan jangan-jangan sebenarnya nggak juga banyak-banyak dia lebih dari kita. Tapi ada sesuatu yang kita nggak ada dan dia ada, iblis mulai tebar iri hati. Sehingga akibatnya apa? Salah satunya kita lihat, mereka menjadi orang yang sangat emosional. Dan orang emosionalnya seperti ayat yang ke-57 tadi, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Wah, ini udah ciri-ciri orang yang emosi tidak terkontrol. Udah kalap kata istri saya. Udah teriak-teriak nggak karu-karuan. Terus ketika disampaikan kebenaran udah malah tutup telinga, nggak mau dengar. Dan akhirnya melakukan tindakan yang fatal. Nah, bagaimana dengan kita pertanyaannya? Coba renungkan. Seperti Stefanus, apa seperti orang-orang itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Bagaimana respon kita, khususnya ketika di dalam tekanan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau ingatkan, kita punya potensi yang sama seperti Stefanus. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kita dipenuhi Roh Kudus yang sama. Dan seharusnya kita bisa melakukan hal yang sama seperti Stefanus. Jadi hari ini mari renungkan, apakah kita seperti Stefanus atau kita seperti orang-orang yang menganiaya Stefanus, yang nggak bisa jaga hatinya, iri, akhirnya kalap tadi, emosi ketika ada tekanan, ketika diomongin orang, ketika kesenggol sedikit, langsung emosi, teriak-teriak, nggak terkontrol, terus disampaikan kebenaran, nggak mau dengar lagi, tutup telinga, dan akhirnya melakukan hal yang fatal. Itu saja yang ingin saya tambahkan, dan coba renungkan hari ini. Kalau engkau masih seperti kelompok orang-orang lain selain Stefanus, mari bertobat, alami kasih karunia Tuhan, dan mengalami perubahan. Supaya apa? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, dan orang-orang melihat kemuliaan Tuhan melalui cara hidup kita.
Itu saja yang saya tambahkan. Mungkin di antara Bapak Ibu mau tambahkan sesuatu, apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Tuhan ingatkan hal khusus apa dalam hidup kita hari-hari ini. Jadi pertanyaannya sederhana, kita seperti Stefanus atau seperti orang-orang yang menganiaya Stefanus. Oke, silakan Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Ya, saya berdoa Bapak Ibu sedang merenung. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Silakan, Cia. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Pujilah akan Tuhan, Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh mengingat, Tuhan mengingatkan kami kembali dalam perjalanan hidup Stefanus. Yang memperjuangkan bukan tentang diri dia, tapi dia memperjuangkan Tuhan di dalam hidup dia. Dia memperjuangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dia berlaku tidak egois. Dia berlaku taat pada Tuhan. Dia berlaku ya Tuhan, memperkenan hati Tuhan seumur hidup dia. Dia tidak peduli terhadap apapun tentang diri dia. Dia tidak peduli ya Tuhan apa yang akan terjadi tentang diri dia. Tapi dia hanya peduli terhadap Engkau. Dia berusaha hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Koreksilah kami Tuhan. Tuhan, kami banyak kekurangan. Kami banyak memikirkan diri sendiri. Kami lebih pentingkan harga diri kami. Kami lebih pentingkan orang lebih menyenangkan hati kami. Kami lebih pentingkan orang memuji kami. Kami suka iri hati yang tidak kami mau akui. Tanpa kami sadari, kami suka iri ya Tuhan terhadap orang-orang yang lebih berhasil dan lebih baik. Tuhan, bagaimana kami mampu melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar jikalau kami melakukannya, memikirkannya hanya diri kami sendiri. Kami percaya akan Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus yang ada di hati kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada di hati kami bukan untuk menyelesaikan hidup kami sendiri, tetapi untuk memperjuangkan kerajaan Allah didatangkan di muka bumi ini supaya kemuliaan Tuhan mulai di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan pakai kami semua dan kami mau menuruti, mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami percaya kami punya potensi juga seperti yang Stefanus lakukan. Kami percaya Tuhan memberikan spirit itu juga di dalam hati kami. Tuhan, bangunkan kami Tuhan. Bangunkan kami Tuhan. Melakukan dari hari ke hari kami kepada siapapun Tuhan. Di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan akan bekerja. Ketika kami memikirkan apapun tentang Engkau, jadilah baik semua adanya. Pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk Buyung Christian. Kami menyerahkan segala keinginan dia yang melamar kerja di maskapai Susi Air. Tuhan, jadilah baik di dalam apa yang dia lakukan, apa yang dia rencanakan, supaya apa yang menjadi keinginan dia yang baik ini, yang menjadi potensi dia, boleh dia lakukan, juga boleh menghidupi dia dan keluarganya. Kami serahkan dia, keinginan dia untuk menjadi pilot di maskapai Susi Air, dan Kau mendengarkan doanya. Kami juga berdoa untuk Bu Junior ya Tuhan. Tuhan, beri dia kekuatan. Beri dia ya Tuhan, ketenangan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Engkaulah adalah gembala dia. Engkaulah yang akan memegang dia. Gada dan tongkat-Mu yang menjadi sandaran dia yang tidak akan pernah meninggalkan dia di dalam masa-masa sulit dia ya Tuhan. Tuhan yang menjadi gembala bagi dia ya Tuhan. Ketika dia merasa sendiri, takut dan gentar ya Tuhan menghadapi kemoterapi.
Tuhan yang memberikan dia ketenangan. Dan kami berdoa ya Tuhan, segala penyakit, dan Engkau adalah tabib kami ya Tuhan. Kami mempercayakan sakit penyakit Ibu Yunia ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Sembuhkanlah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebagai temannya, kami sebagai saudara seimannya, menginginkan ya Tuhan, ada keajaiban yang boleh terjadi juga dalam hidupnya. Kami serahkan di dalam perjalanan pengobatan Ibu Junia dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Siregar ke dalam tangan Tuhan untuk sakitnya. Sembuhkanlah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang terjadi yang saat-saat ini ya Tuhan, kenaikan harga yang semua menggentarkan juga bagi orang-orang yang saat ini yang punya keterbatasan keuangan ya Tuhan. Tak terhindarkan ya Tuhan, kami hanya berdoa. Berikanlah hikmat kepada setiap keluarga ya Tuhan, untuk mengelola keuangan mereka dengan sebaik mungkin. Tuhanlah yang akan mencukupkan hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami semua. Tuhan yang juga memberikan hikmat bijaksana kepada semua pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami tahu mereka juga sedang memikirkan keras ya Tuhan, bagaimana untuk menyelesaikan setiap problem ekonomi yang saat ini terjadi. Tuhan tolong dan bukakan jalan setiap kesulitan bagi bangsa ini Tuhan, sehingga semua kami rakyat boleh tercukupkan hidup kami dengan layak. Kami menyerahkan bangsa ini di dalam tangan pengasihanan Tuhan saja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu silakan tutup dalam doaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dikuduskan nama-Mu, kami semua bersyukur dan berterima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas kekuatan, kesehatan, bahkan berkat telah berikan pada kami, sepanjang malam hingga pagi hari ini ya Tuhan, kami ada dalam keadaan kuat dan sehat, dan diberkati oleh Engkau karena anugerah-Mu begitu besar bagi kami semua ya Tuhan. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, Engkau begitu setia pada kami semua ya Tuhan Yesus, terutama dalam teman seiman kami, dalam koram Deoni ya Tuhan, Kau berkati kami, tambahkan iman kami, supaya kami tetap setia dan beribadat pada Engkau dan mengandalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau mimpin kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami layani ya Tuhan, sepanjang hari ini, Engkau berkati kami semua ya Tuhan, beri kami kemampuan ya Tuhan Yesus. Apabila ada yang sakit, ada kurang sehat ya Tuhan, kuasa bibilur Engkau sembuhkan, Kau pulihkan setiap kami ya Tuhan. Setiap masalah Engkau ada di dalamnya ya Tuhan untuk menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah, dan Kau curahkan bagi kami semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Happy weekend.